Kemudian ini sayur pakcoynya tuh ditulis regional ya. Dari ini yang lokal kayak Sweden nih 2 hari lalu ku beli ya. Di ini buahnya Swedgennya plumnya gede-gede banget. Nah, hai Sobat Dapur, selamat datang di saluran Dapur Emaknya Benyamin. Pada video ini aku mau cerita-cerita nih mengenai sayuran-sayuran di Jerman. Nah, jadi ya, orang Jerman itu ngedukung banget produk-produk lokal. Jadi dari Jerman, kalau ada produk lokal yang dari Jerman, yang mereka akan beli, akan ngedukung, akan support. Dan terutama lagi misalnya di kota tempat tinggalku sini. Jadi yang lokalnya itu maksudnya adalah di deket tempat tinggal kita, misalnya kayak saya kan di Baden-Württemberg nih. Nah, jadi itu produk-produk sayuran sama buah-buahan ya yang masuk ke supermarket. Aku biasanya belanjanya di Rewe nih, kayak begini nih. Jadi ditulis produk regional, produk lokal gitu ya. Atau kayak begini, ini saladnya iceberg salad Rewe regional, tuh ditulis ada regionalnya ya. Nih kayak begini tuh, regional ya, Haus Baden-Württemberg. Nah, jadi dari ini sendiri, dari maksudnya kalau kayak saya kan misalnya dari Jakarta ya, Jakarta Pusat. Nah, misalnya ada pertanian di Jakarta Pusat. Nah, jadi dari Jakarta Pusat gitu ya. Kemudian yang ini paprikanya tuh regional juga ditulisnya. Ya, ada tulisan regional. Kemudian oh ini di ininya apa tadi kulihat di keranjangnya gitu ya. Kemudian ini sayur pakcoynya tuh ditulis regional ya, dari Rhineland Platz ya, pakcoy regional. Dan tuh, aku suka makan sayuran. Anakku Lisa juga suka makan sayuran. Nih, aku sama anakku si Lisa yang paling kecil itu suka banget makan sayuran, tipikal orang Indonesia banget ya. Kalau si Benyamin, anak pertamaku, itu persis kayak bapaknya ya, orang Jerman guys ya. Orang Jerman juga makan buah. Nggak tahu deh, kalau suamiku ya makan sayurnya ya sayur salad aja. Dia timun nggak makan. Kalau dikasih timun pernah gitu muntah. Kemudian sayur apaan? Nggak mau dia. Tapi kalau misalkan paprika nih ya, paprikanya dipotong kecil-kecil buat bikin bauentop gitu, yang pakai hackfleisch, yang pakai daging cincang ya, dimakan. Nah, kalau si Benyamin lebih milih lagi, aku bikin bauentop itu yang pakai nasi, bisa juga pakai noodle sih, pakai mie. Nah, dia nggak mau tuh paprikanya yang kan dipotong kecil-kecil itu mas, sampai aku saring jadi cuma dapat kuahnya doang, sausnya doang, bener-bener deh si Benyamin. Kemudian nih kalau ini wortel aku beli buat bikin bakwan. Kemarin aku bikin bakwan. Kemudian ini aku mau bikin acar ya. Habis panen dari balkon, kebun balkon itu ada ketimun ya. Jadi aku mau bikin acar, timunnya dari kebun sendiri. Nah, wortel aku nggak nanam, soalnya kalau nanam dari benihnya itu ya ampun kayak halus banget. Aku nggak telaten deh ya. Nah, pakcoy ini aku beli ya. Terus nanti bagian bawahnya bisa pokoknya pakcoynya dipretelin. Nah, ada sisa sedikit bagian bawah, taruh air seminggu. Nah, itu bisa tanam ulang, regrow pakcoy gitu. Jadi nanti ya bisa panen tipis-tipis lah. Nah, ini dari kebun ya, nanam sendiri tuh. Nih nanti pakai daging cincang enak nih, dibikin sukini. Ini sukini. Nah, ini timun putih ya, emang dia timunnya putih, sedikit klorofil atau cat hijau daunnya. Nah, ini dari tahun lalu, jadi aku sisain 1 timun gitu ya, simpen di kulkas. Nah, musim semi tahun 2021 aku keluarin bijinya beberapa, terus ku tanam numbuh gitu. Nanam ada 2 tanaman dari beberapa tanaman yang ku tanam bijinya, sisain 2 aja soalnya kan lahannya terbatas, cuma berkebun di balkon doang ya, buat bikin senang hati aja kalau ada tanaman numbuh gitu ya. Terus udah panen yang pertama 2 apa 3 gitu. Nah, ini panen terakhir, terus tanamannya ya mati gitu ya. Memang dari 1 tanaman ya, kalau nanam ya 1-2 tanaman aja ya memang begitu siklus hidupnya. Nah, kalau ini cara menyimpan sayurannya begini aja.
Ini nanti aku mau bikin salad ya. Kemarin juga aku makan salad, jadi dipretelin daunnya terus dipotong-potong. Kagak dimasak, namanya salad ya, mentah gitu ya. Terus ya udah ada kuahnya pakai asam. Nih kalau mau bikin salad ini ya, jadi ini bisa pakai timun, bisa pakai tomat. Kemudian nih bumbunya ya, bumbu buat salad tuh. Ya jadi serbuknya ini kasih sedikit air matang. Kemudian setengah sendok teh esik ini cuka ya. Terus setengah sendok teh gula, udah deh diaduk-aduk gitu, masukin saladnya, udah makan deh. Pakai apel juga enak, jadi nggak makan nasi kalau malam ya. Niat harga sayuran di Jerman, aku mau beli sesuai kebutuhanku aja buat aku sama Lisa kalau sayuran ya. Kalau ini ya buat besok masak, udah nggak usah banyak-banyak, beli sebutuhnya daripada busuk. Nih wortel 360 gram ku beli €1,59 per kilonya, jadi segini ku beli. Kemudian paprika, ini paprika ada yang satu bungkus isi 3, kebanyakan nggak mau aku, kecuali kalau mau bikin acar juga bisa sih, tapi ya lagi nggak mau aku. Nih sekilonya itu paprika, dia si ibu tadi ibu kasir bukannya sekalian aja ditimbang gitu, satu-satu ditimbangnya. €4,99 per kilonya. Nggak tahu di Jakarta, di Indonesia berapa paprika ya. Aku mah karena belanja di Rewe melulu nggak pernah banding-bandingin gitu. Nih kemudian kalau buah-buahan, kalau ada lokal aku beli lokal, tapi kalau kayak anggur nih, anggur begini dia, kalau yang produk Jerman dia kebanyakan dibikin minuman, jarang, belum pernah deh aku lihat, nggak tahu deh, aku lupa, tapi seingatku nggak ada yang produk Jerman untuk buah apel begini, apel anggur ya. Jadi ini dari biasanya dari Spanyol, dari Itali, dari Mesir juga bagus tuh, dari Spanyol tuh ya. Dan orang Jerman itu suka produk bio. Bio itu organik. Nah, ini susu bio ya. Nah, ini kalau susu bio begini, dia cuma beberapa hari doang nih, sampai tanggal 28. Aku belinya 2 susu. Nah, ini yang 2 hari lalu aku beli, masih ada sedikit. Nah, ini setelah dibuka dalam 2 hari harus dihabiskan gitu ya, karena dia organik. Pokoknya nggak bisa lama-lama, ntar susunya rusak. Kemudian nih aku beli daging giling ya, Hackfleisch 500 gram bio. Suamiku ngomel-ngomel kalau aku beli yang murah-murah, dan aku emang jarang banget beli daging yang murah-murah gitu ya, yang satu berapa yang, nah kan di sini banyak produk daging itu banyak yang murah ya, tapi suamiku nggak mau beli yang murah-murah guys. Songkong lo mak gitu ya, enggak, karena kenapa? Karena kalau yang daging murah itu yang €1, setengah kilo €1, oh my god, atau 250 gram €1 atau €2 deh. Itu yang pertama, upah tenaga kerjanya itu ya sangat buruk bang, digajinya gitu, dan tenaga kerjanya itu ngambil dari luar Jerman, dari tetangganya Jerman gitu ya, aku nggak mau sebut negaranya lah ya. Jadi yang tinggal sama perusahaannya, dikasih penginapan nama perusahaannya, rumah-rumah itu juga nggak layak huni guys. Jadi ya yang masa pandemi udah tahun kedua nih gitu ya, jadi dalam satu kamar yang sempit begitu bisa tinggal 8 orang satu kamar, ukuran berapa pokoknya kecil, satu rumah. Makanya gimana nggak mau ketularan COVID gitu ya. Ya karena gajinya kecil, terus orang yang mau beli produk-produk makanan, produk daging juga mau yang murah, ya tenaga kerjanya juga jadi ditekan lah biayanya, gajinya gitu. Dan kalau orang Jerman yang nggak mau dapat gaji di bawah standar gitu misalnya, tapi dari negara lain, dari negara tetangga dengan gaji segitu udah bisa layak hidup, ya makanya ngambil tenaga kerja dari negara tetangga gitu. Tapi akibatnya ya gitu kan, orang maksudnya orang-orang di sini maunya dagingnya yang murah. Nah, perusahaan gimana? Orang maunya murah, tapi
tenaga kerjanya kalau mahal ya nggak masuk akal. Kemudian yang kedua adalah daging murah itu bisa aja dicampur sama bahan tambahan. Jadi kayak dicampur air atau dicampur ada bahan tambahan, aku lupa namanya, serbuk apa gitu ya. Jadi ya diolah supaya beratnya sama. Misalnya 30%-nya bahan tambahannya, 70%-nya daging cincangnya gitu ya. Kemudian ada juga nih misalnya yang mau bio itu mau daging tapi mau bio juga, tapi nggak aku baru baca kemarin di ininya Kaufland, di brosur Kaufland. Jadi dagingnya ini dicampur, daging buat burgernya itu dicampur sama nangka gitu. Aku pengen cobain rasanya. Dan kalau aku beli daging yang murah-murah gitu, termasuk udah dibikin buat burger, jadi ya tinggal ditaruh penggorengan gitu ya, digoreng beberapa menit buat burgernya gitu ya. Nah aku beli, aku nggak mau beli yang murah-murah, ntar dicerewetin sama suamiku gitu kan ya. Terus aku beli 2 merek, dia bilang yang ini rasanya nggak enak. Padahal yang dibilang nggak enak itu yang lebih mahal misalnya gitu ya. Ya udahlah, terus aku kalau masak hari-hari juga nggak daging tiap hari gitu ya. Habis gimana ya, di zaman sini kebanyakan produk daging. Kalau yang produk-produk ikan mahal, udah mewah banget, yang sekilo itu bisa 15 euro gitu ya. Kayak daging Dorado Royal itu, daging ikan Dorado Royal tuh enak banget ya. Kayak ikannya kalau di Indonesia baronang, ikan baronang. Contoh lain lagi, buah. Kalau buah ini yang lokal kayak Schwetzgen nih, 2 hari lalu ku beli ya di Garden Center, bukan Garten Bau ya, tapi Garden Centernya kecil, Raiffeisen. Dan ini buahnya Schwetzgennya pelumnya gede-gede banget. Nah ini yang lokal. Strawberry juga ada yang lokal ya, nggak ditulis sih ya. Nah, walaupun lebih mahal guys, dukung regional kita, dukung produk-produk lokal di tempat tinggal kita guys. Jadi jangan beli yang produk-produk impor gitu ya. Kan dukung petani di tempat tinggal kita gitu. Ini gede-gede enak deh, si Lisa suka, aku juga suka. Dan kalau aku lagi rajin, ku bikin Schwetzgen Kuchen, bikin bolu gitu ya. Kemudian nah kalau aku nyimpen sayuran, nah ini ini tetap di plastiknya begini ya 3 hari juga dia bakal habis. Nah kalau wortel, kalau misalnya masih belum tahu kapan mau dipakai, bungkus paper towel gini ya, terus masukin plastik Ziploc nih, masukin sini, termasuk ini paprika tapi besok aku mau masaknya. Jadi kalau dibungkus kertas atau koran, masukin plastik Ziploc, bisa tahan 2 mingguan sampai 10 hari tahan. Nah ini taruh kulkas supaya nggak didatengin flige atau lalat buah ya. Kalau musim panas di sini, pokoknya jangan di sini deh kalau sampai ada yang luka gitu ya. Kayak kalau jeruk mah lagi nggak musim panas begini. Nah ini juga dia taruh di kulkas nih. Strawberry juga langsung masuk kulkas yang lembek-lembek gitu. Ya kalau apel bisa di sini ya, di luar, tapi apel itu jangan dicampur sama yang lain-lain sayuran, soalnya dia ada gas etilennya, bisa bikin sayuran sama buah cepat matang. Itu aku pisahin sendiri kalau apel. Dah ribet mau masukin itu ya, tinggal masukin ke kulkas di tempat sayuran paling bawah ya, ini. Nah ini di atas, bukan tempat sayuran, ini juga di bagian atas itu di tempat sayuran pakcoynya ya. Tiap hari makan sayuran biar sehat ya. Nasi seminggu bisa 2 kali, lainnya ini masak kentang, noodle atau mie buat menu makanan kita.